Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Eka Oktaviani SSI MBiotech. Saya merupakan dosen program studi S1 Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Sudirman. Spesialisasi saya mengajar pada bidang bioteknologi pertanian. Pada hari ini, saya akan menyampaikan tentang teknik pengajaran menggunakan metode DIA atau Delivery Interaction and Assessment. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah bioteknologi pertanian yang berbobot 2 SKS yang dipelajari pada semester gasal. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu mengetahui tentang definisi, cakupan, peran dan juga kaitan bioteknologi pertanian dan ilmu-ilmu penunjang lainnya. Yang kedua adalah mahasiswa mampu mengetahui tentang struktur, komponen sel dan bahan genetik, serta mekanisme replikasi DNA dan juga mekanisme ekspresi genetik. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengetahui tentang teknologi DNA rekombinan yang digunakan dalam bioteknologi pertanian. Yang keempat, mahasiswa mampu mengetahui tentang konsep dasar dan juga aplikasi teknik kultur in vitro tanaman yang biasanya digunakan dalam bioteknologi pertanian. Yang kelima, mahasiswa mampu mengetahui tentang aplikasi bioteknologi pertanian di bidang agronomi, perlindungan tanaman, pemuliaan tanaman, industri pertanian dan juga pangan, dan juga dalam bidang remediasi lahan pertanian tercemar. Dan yang terakhir, mahasiswa diharapkan mampu mengetahui tentang telaah resiko dan juga regulasi keamanan produk rekayasa genetika sebagai salah satu produk dalam bioteknologi. Selanjutnya, deskripsi tentang mata kuliah ini adalah mata kuliah ini akan memberikan wawasan dan pengetahuan kepada mahasiswa tentang konsep bioteknologi pertanian dalam arti luas, tentang teknik DNA rekombinan, tentang teknik kultur in vitro, dan peranan dari bioteknologi pertanian di bidang agronomi, pemulihaan tanaman, perlindungan tanaman, bioremediasi lahan pertanian yang tercemar, dan juga industri pangan. Selain itu, mahasiswa juga akan diberi tentang wawasan dan juga pengetahuan tentang telaah resiko dan juga regulasi keamanan produk rekayasa genetika. Kemampuan yang diharapkan setelah mempelajari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu yang pertama, mengetahui tentang definisi, cakupan, dan peran bioteknologi di bidang pertanian, serta kaitan bioteknologi pertanian dengan ilmu-ilmu pendukung lainnya seperti mikrobiologi, genetika, biokimia, biologi molekuler, dan lain sebagainya. Kemampuan berikutnya adalah mahasiswa juga diharapkan mampu mengetahui tentang struktur dan komponen sel, serta bahan genetik, dan juga tentang replikasi DNA dan juga ekspresi genetik yang terrangkum dalam dogma sentral biologi. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu mengetahui tentang teknologi DNA rekombinan. Berikutnya, mahasiswa juga diharapkan mampu mengetahui tentang konsep dasar dan juga aplikasi teknik kultur in vitro dalam bioteknologi pertanian. Berikutnya, mahasiswa juga diharapkan mengetahui tentang aplikasi bioteknologi di berbagai bidang terkait pertanian, secara khusus di bidang pemulihaan tanaman, di bidang agronomi atau budidaya tanaman, di bidang perlindungan tanaman, industri pangan, dan juga remediasi lahan pertanian tercemar. Dan yang terakhir, mahasiswa diharapkan mampu mengetahui juga tentang telaah resiko dan regulasi keamanan produk rekayasa genetika. Untuk mendukung capaian pembelajaran mata kuliah tersebut, diharapkan bisa dicapai melalui berbagai macam materi pembelajaran yang akan diberikan. Maka dari itu, materi pembelajaran dalam mata kuliah ini meliputi yang pertama tentang definisi, cakupan, peran dan kaitan bioteknologi pertanian dengan ilmu-ilmu penunjang lainnya. Yang kedua tentang struktur dan komponen sel organisme. Yang ketiga tentang struktur dan organisasi bahan genetik. Yang keempat tentang replikasi DNA dan mekanisme ekspresi genetik. Yang kelima tentang teknik DNA rekombinan. Yang keenam tentang teknik kultur in vitro tanaman. Yang ketujuh tentang aplikasi bioteknologi di bidang agronomi, pemulihaan tanaman,
perlindungan tanaman, industri pangan, dan juga remediasi lahan pertanian tercemar. Dan yang terakhir tentang telaah resiko dan juga regulasi produk rekayasa genetika yang merupakan bagian dari produk bioteknologi. Di awal pertemuan, saya biasanya melakukan perkenalan, membangun keakraban dosen dan juga mahasiswa. Saya akan membahas kontrak perkuliahan untuk membuat kesepakatan bersama terkait proses perkuliahan yang akan berjalan, termasuk modul perkuliahan dan tentang gambaran pelaksanaan perkuliahan yang akan dilaksanakan selama 1 semester ke depan. Kemudian pada pertemuan pertama saya juga akan membahas tentang pendahuluan yang isinya mencakup tentang definisi, cakupan, peran, dan kaitan bioteknologi pertanian dengan ilmu penunjang lainnya. Di mana subcapaian pembelajaran materi ini adalah mahasiswa mengetahui tentang definisi, cakupan, dan juga peran bioteknologi di bidang pertanian. Kemudian selanjutnya pada pertemuan yang kedua adalah materi tentang struktur dan juga komponen sel, di mana subcapaian pada materi ini adalah mahasiswa mampu mengetahui tentang struktur dan komponen sel makhluk hidup. Berikutnya pertemuan ketiga akan membahas tentang struktur dan organisasi bahan genetik, di mana subcapaian yang diinginkan adalah mahasiswa mampu mengetahui tentang struktur dan organisasi bahan genetik makhluk hidup. Pertemuan keempat dan pertemuan kelima akan membahas tentang replikasi DNA dan mekanisme ekspresi genetik dengan subcapaian materi berupa mahasiswa bisa mengetahui tentang mekanisme replikasi DNA dan berikutnya tentang bagaimana mekanisme ekspresi genetik organisme baik organisme prokariotik maupun eukariotik. Berikutnya pertemuan ke-6 akan membahas tentang teknologi DNA rekombinan dalam bioteknologi, di mana subcapaian materi ini adalah mahasiswa mengetahui tentang teknologi DNA rekombinan yang digunakan dalam bioteknologi. Selanjutnya, pertemuan ke-7 akan membahas tentang teknik kultur in vitro dengan subcapaian berupa mahasiswa mengetahui tentang teknik kultur in vitro dalam bioteknologi pertanian. Kemudian pada pertengahan semester akan dilaksanakan ujian tengah semester di pertemuan ke-8. Kemudian setelah itu akan dilaksanakan pertemuan ke-9 tentang aplikasi bioteknologi di bidang agronomi. Kemudian subcapaian dalam pertemuan ini adalah mahasiswa mengetahui tentang aplikasi bioteknologi di bidang agronomi atau budidaya. Dan berikutnya pada pertemuan ke-10 masih membahas tentang aplikasi bioteknologi pertanian, namun pada bidang lain seperti bidang perlindungan tanaman, di mana subcapaian dalam materi ini adalah mahasiswa mengetahui tentang aplikasi bioteknologi di bidang perlindungan tanaman. Berikutnya pada pertemuan ke-11 masih juga membahas tentang aplikasi bioteknologi namun di bidang pemuliaan tanaman, di mana subcapaian dalam materi ini adalah mahasiswa mengetahui tentang aplikasi bioteknologi di bidang pemuliaan tanaman. Pertemuan berikutnya akan membahas juga tentang aplikasi bioteknologi di bidang remediasi lahan pertanian tercemar dengan subcapaian berupa mahasiswa mengetahui tentang aplikasi bioteknologi di bidang remediasi lahan pertanian yang tercemar. Kemudian dilanjutkan dengan pertemuan ke-13 tentang aplikasi bioteknologi namun di bidang industri pangan dan pertanian dengan subcapaian berupa mahasiswa mengetahui tentang aplikasi bioteknologi di bidang industri pangan dan juga pertanian. Dua pertemuan yang terakhir akan membahas tentang telaah risiko dan juga regulasi keamanan dalam produk rekayasa genetika, di mana capaian dalam dua pertemuan ini adalah mahasiswa mengetahui tentang risiko dan juga regulasi keamanan yang berlaku untuk produk rekayasa genetika. Hingga di pertemuan yang terakhir, pertemuan ke-16 akan diselenggarakan ujian akhir semester sebagai salah satu bahan evaluasi bagi mahasiswa. Itulah gambaran pembelajaran perkuliahan bioteknologi pertanian yang saya ampu selama 1 semester berjalan. Adapun rujukan pembelajaran sebagai bentuk strategi delivery proses penyampaian materi ke mahasiswa dengan menggunakan beberapa strategi, salah satunya adalah memberikan bahan ajar kepada para mahasiswa sebagai bahan pendalaman materi.
Bahan ajar yang digunakan yang pertama berupa buku teks. Mahasiswa menggunakan buku teks biologi molekuler karya Profesor Triwibawa Yuwono, dan juga bisa menggunakan buku berjudul Plant, Genes, dan juga Crop Biotechnology karya Chris Pills dan Sadava, dan juga bisa menggunakan Handbook of Plant Biotechnology karya Klee and Christou, dan juga buku sejenis lainnya. Kemudian selain buku teks, mahasiswa juga bisa menggunakan artikel ilmiah pendukung yang berjudul Regulasi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika di Indonesia karya Estiati dan juga Herman, dan juga karya jenis lainnya untuk mengantisipasi adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi di bidang bioteknologi pertanian. Selain berupa buku teks dan juga artikel ilmiah, mahasiswa juga bisa menggunakan database informasi tentang bioteknologi yang dapat diakses secara daring seperti website atau laman daring dari National Center for Biotechnology Information atau NCBI, kemudian juga laman daring dari KIGG atau Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes, dan juga laman daring dari Balai Clearing Keamanan Hayati, yang semuanya bisa digunakan untuk mendukung pembelajaran mata kuliah ini. Kemudian sistem pembelajaran yang digunakan dalam satu semester adalah Student Center Learning yang menekankan pada pembelajaran berbasis kasus dan juga kolaboratif yang berpusat pada peserta didik, kemudian menempatkan siswa sebagai pusat kegiatan belajar dengan dosen sebagai fasilitator. Sistem pembelajaran ini menggunakan metode berbasis kasus dan pembelajaran kolaboratif dengan memberikan kasus kepada para mahasiswa agar mahasiswa bisa berkolaborasi untuk bisa memecahkan berbagai macam kasus yang diberikan terkait penerapan aplikasi bioteknologi pertanian di bidang agronomi, pemulihan tanaman, perlindungan tanaman, industri pangan dan pertanian, dan juga remediasi lahan pertanian tercemar. Selanjutnya, metode pembelajaran yang saya gunakan adalah metode ceramah, diskusi, kemudian juga tanya jawab, serta metode pembelajaran berbasis kasus untuk memecahkan berbagai macam kasus dalam bioteknologi pertanian terkait aplikasi bioteknologi pertanian di berbagai bidang, khususnya bidang bioteknologi pertanian. Untuk memulai pertemuan, biasanya saya melakukan review terlebih dahulu tentang pembelajaran di pertemuan sebelumnya yang telah diperoleh untuk mengingat kembali materi pembelajaran sebelumnya dan bagaimana daya serap mahasiswa terhadap materi tersebut. Kemudian interaksi lain antara dosen dan mahasiswa juga dilakukan di kelas melalui diskusi tanya jawab. Saya membuka diri untuk melakukan diskusi apapun itu bentuknya terkait materi perkuliahan yang diberikan. Kemudian interaksi aktif juga dilakukan antar mahasiswa untuk membahas kasus-kasus tentang bioteknologi pertanian yang diberikan oleh dosen, khususnya yang terkait dengan bidang agronomi, pemulihan tanaman, perlindungan tanaman, industri pangan, dan juga remediasi lahan pertanian tercemar. Interaksi antara mahasiswa dan juga dosen juga dilakukan ketika membahas kasus-kasus tersebut di kelas dari mulai pertemuan setelah UTS atau pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-15, di mana hasil diskusi ini juga disampaikan di kelas untuk kemudian memfasilitasi interaksi antara dosen dengan mahasiswa dan juga mahasiswa dengan mahasiswa atau rekan sesama mahasiswa. Interaksi lain juga tampak dalam penggunaan Learning Management System atau LMS berupa LDIRU yang dimiliki oleh Universitas Jenderal Sudirman yang bisa diakses secara langsung oleh mahasiswa. LMS ini saya gunakan sebagai wujud tindak lanjut di setiap pertemuan, yang mana di dalamnya memuat bahan pembelajaran, video pembelajaran, forum diskusi daring, dan tugas mandiri atau kuis yang akan diberikan di setiap pertemuan. Presensi mahasiswa biasanya dilakukan menggunakan platform online Teraversa yang dikembangkan oleh Universitas Jenderal Sudirman. Untuk pelaksanaan asesmen dalam pembelajaran dilakukan dengan teknis, di mana untuk evaluasi akan disampaikan saat penyampaian kontrak perkuliahan, di mana untuk masing-masing bobot penilaian terdiri dari kuis sebanyak 5%,
keaktifan sebanyak 5%, pelaksanaan ujian akhir semester beserta evaluasinya sebanyak 20%, kemudian juga nilai ujian tengah semester sebanyak 20%, dan nilai dari pembelajaran berbasis kasus sebanyak 50%. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah Bioteknologi Pertanian pertemuan yang kelima tentang mekanisme ekspresi genetik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa semuanya di mata kuliah Bioteknologi Pertanian. Pada pagi hari ini kita akan mengikuti kuliah Bioteknologi Pertanian pertemuan kelima yang akan membahas tentang mekanisme ekspresi genetik. Namun sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Baik, cukup. Baik, dalam pertemuan tentang mekanisme ekspresi genetik kali ini kita tidak akan terlepas dengan materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan ke-1, pertemuan kedua, 3, dan juga ke-4, kemarin kita sudah membahas tentang pendahuluan terkait bioteknologi pertanian, cakupan dari mata kuliah ini apa saja, lalu kemudian definisinya seperti apa, fungsi ataupun bagaimana penerapan dari bioteknologi pertanian juga itu bagaimana di berbagai bidang. Kemudian juga kita sudah belajar tentang bagaimana suatu sel itu terdiri dari berbagai macam organela. Kemudian mengerucut lebih dalam lagi, kita juga telah mempelajari tentang bagaimana suatu gen itu terorganisasi di dalam suatu sel, baik itu pada organisme prokariotik maupun organisme eukariotik. Dan juga pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana suatu materi genetik itu dilipat gandakan melalui mekanisme replikasi DNA. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas lebih detail tentang bagaimana suatu gen itu diekspresikan sehingga menjadi protein yang berperan penting dalam membantu memfasilitasi berbagai macam reaksi metabolisme yang ada di dalam sel, baik sel prokariotik maupun eukariotik. Karena apa? Karena cakupan dari bioteknologi pertanian tidak hanya sel organisme tanaman saja, namun juga semua organisme yang ada di dalam ekosistem pertanian atau yang terdiri dari ekosistem sawah, ladang, dan lain sebagainya. Ada apa? Dulu sudah pernah belajar apa saja organisme yang ada di dalam lahan pertanian? Selain tanaman sebagai komoditas utama dari pertanian, ada apa saja, Dek? Nah, kenapa kok kalian harus mempelajari tentang mekanisme ini? Karena berbagai macam metode transformasi dalam rekayasa genetika yang merupakan bagian dari pembelajaran tentang bioteknologi pertanian membutuhkan informasi-informasi dasar tentang bagaimana suatu materi genetik itu dipindahkan dari satu organisme ke organisme lainnya. Jadi ada kemungkinan pemindahan materi genetik ini dilakukan dari kelompok organisme prokariotik menuju ke eukariotik. Maka dari itu, dengan adanya perbedaan sistem organisasi seluler dan juga sistem mekanisme ekspresi genetik pada organisme prokariotik maupun eukariotik, kalian diharapkan mampu mempelajari dan mampu memahami serta mengetahui bagaimana perbedaan mekanisme di antara kedua jenis organisme ini, ya. Nah, seperti pada pembelajaran minggu lalu, saya mengulang kembali apa yang telah kalian pelajari, khususnya terkait bagaimana suatu gen itu diorganisasikan di dalam suatu sel. Ya, masih ingat tentang konsep kromosom, DNA dan juga gen, bahwa kemarin kita belajar bahwa gen itu ada di dalam struktur kromosom. Begitu juga dengan DNA. Apa perbedaan DNA dan juga gen? Bahwa semua informasi genetik yang ada di dalam kromosom itu menyusun suatu materi yang disebut sebagai DNA genom. Namun demikian pada organisme eukariotik tidak semua DNA genom mengandung gen. Karena apa? Karena kita hanya akan mendefinisikan gen sebagai susunan materi genetik yang nanti akan mengekspresikan protein.
yang nanti akan melaksanakan proses ekspresi genetik. Sehingga nanti dalam kita melihat bagan ini, kalian bisa melihat bahwa di dalam sel itu mengandung organela nukleus yang penting ya. Nukleus ini perannya adalah untuk mengatur keseluruhan aktivitas sel. Di dalam nukleus ini, kalau konteksnya dalam organisme eukariotik mengandung materi genetik. Materi genetik ini yang ada di dalam kromosom nanti di dalamnya mengandung gen yang nanti akan bisa mengekspresikan protein. Struktur organisasinya seperti ini, kemudian perbandingannya seperti ini. Kalau kalian lihat perbedaan antara prokariotik dan juga eukariotik dari gambar ini, apa yang bisa kalian lihat? Bahwa di dalam sel organisme eukariotik ada banyak sekali organela yang memiliki kompartemen ya. Ada banyak sekali organela-organela di dalamnya, baik itu mulai dari nukleus, kemudian mitokondria, kemudian ada apa lagi? Badan Golgi, lisosom, kemudian ada apalagi ada cairan sendiri dalam sel itu yang disebut sebagai sitoplasma. Nah, semuanya itu menyusun sel eukariotik. Namun demikian, jika kita melihat dari organisasi sel prokariotik cenderung lebih sederhana. Ya, tadi kalian baru saja menyampaikan tentang bagaimana suatu protein itu disintesis melalui mekanisme ekspresi genetik. Ya. Jika kita melihat konsep dari sintesis protein, kalian harus ingat pula dengan yang namanya konsep dogma sentral. Apa itu konsep dogma sentral? Dogma sentral adalah suatu konsep yang menjelaskan tentang bagaimana suatu protein disintesis, baik pada organisme prokaryotik maupun eukariotik. Secara umum, sama seperti video yang telah kalian saksikan tadi, ada dua proses penting yang harus dilalui oleh suatu materi genetik untuk bisa disintesis menjadi protein. Yang pertama adalah melalui mekanisme transkripsi dan yang kedua adalah melalui mekanisme translasi. Peran penting dari protein fungsional yang ada di dalam sel, protein fungsional ini nanti salah satunya akan membantu berbagai macam reaksi metabolisme karena salah satu bentuk protein fungsional ini adalah berupa enzim. Ya, kita tahu semua reaksi metabolisme butuh enzim. Ya, apa peran penting enzim dalam reaksi metabolisme? Bahwa enzim membantu mempercepat terjadinya reaksi atau sebagai kata lain adalah sebagai katalisator biologis. Nah, ini salah satu peran penting enzim yang merupakan salah satu produk dari sintesis protein. Ini yang pertama. Kemudian apa peran penting protein lain yang ada di dalam sel? Bahwa protein juga berperan penting untuk menyusun struktur dari suatu sel. Di mana ada protein, salah satunya ada di dalam suatu dinding sel. Ya, nanti protein yang ada di dalam dinding sel itu juga membantu dalam proses transformasi nutrien ataupun ion ataupun unsur-unsur hara yang lain. Kemudian juga dia membantu bagaimana sinyal dari luar itu akan bisa diolah dari dalam sel sehingga menentukan bagaimana suatu sel itu akan memberikan respon terhadap sinyal yang dari luar. Nah, selain itu ada banyak sekali fungsi penting dari protein, salah satunya adalah dalam konsep ketahanan, khususnya tanaman, baik itu organisme yang lain juga. Tidak hanya tanaman, namun juga organisme seperti bakteri, hewan, kita juga membutuhkan protein yang berperan penting dalam reaksi imun tubuh. Seperti itu. Oke. Kemudian ini skemanya, karena tidak punya membran nukleus ya Dek, jadi messenger RNA-nya langsung disintesis untuk menjadi protein langsung secara simultan, nggak perlu dipindahkan ke sitoplasma. Kemudian ini kuisnya, silahkan dikerjakan di LD-Room. Saya beri waktu 5 menit untuk bisa mengerjakan kuis tentang mekanisme ekspresi genetik di LD-Room. Oke, sudah ya? Baik, berikutnya untuk memperdalam pengetahuan kalian tentang materi ini, maka saya meminta kalian untuk bisa membentuk kelompok. Jadi masing-masing kelompok terdiri dari 3 mahasiswa.
Baik, alhamdulillah kalian sudah melaksanakan proses diskusi dan tugas berikutnya adalah saya ingin meminta salah satu kelompok untuk menyajikan hasil diskusi di depan kelas. Silahkan, siapa yang mau menyajikan hasilnya? Oh ya, kelompoknya Rehan, silahkan. Ya, terima kasih Bu Eka telah mempersilahkan kami untuk memaparkan hasil diskusi mengenai perbedaan ekspresi genetik, prokaryotik, dan eukaryotik. Yang pertama, apakah membutuhkan transport mRNA sebelum proses translasi? Perbedaannya dapat dilihat dari struktur organel eukaryotik dan prokaryotik, di mana struktur organel eukaryotik tidak memiliki membran inti sehingga dibutuhkan transport mRNA sebelum dilakukan proses translasi. Sedangkan pada organisme prokaryotik tidak membutuhkan transport mRNA karena tidak adanya membran inti pada organel sel tersebut. Kemudian yang kedua, ada atau tidaknya pemotongan intron ya. Di organisme eukaryotik ada pemotongan intron karena di dalam sel tersebut memang ada intron jika dibandingkan dengan organisme prokaryotik karena struktur dari sel prokaryotik itu lebih simpel jika dibandingkan dengan struktur dari sel eukaryotik. Cukup, saya menambahkan ada beberapa hal yang perlu ditambahkan dari yang tadi disampaikan oleh Rehan dan teman-teman. Jadi pada organisme eukaryotik memang ada penambahan gugus poliadenin dan juga gugus metil. Itu terjadi setelah transkripsi, ya. Setelah itu melanjutkan ke translasi, kemudian dihasilkan asam amino. Nah, pada eukaryotik masih ada modifikasi pasca translasi, seperti itu. Baik, ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman terkait materi ini tadi, baik dari yang sudah saya sampaikan ataupun yang disampaikan oleh kelompok Rehan dan teman-teman? Ya, gimana? Izin konfirmasi ya kepada kelompok representatif. Berarti untuk produk transkripsi mRNA eukaryotik itu harus ditransfer ke sitoplazma terlebih dahulu, sedangkan untuk prokaryotiknya tidak. Iya, karena kan di eukaryotik itu ada membran sel yang menyelubungi nukleus, sedangkan di prokaryotik tidak ada. Jadi di prokaryotik itu proses transkripsi dan translasi berjalan langsung. Cukup? Baik, terima kasih banyak. Bisa kembali ke kelas, kembali ke tempat duduk. Terima kasih. Baik, sebelum saya menutup perkuliahan pada pagi hari ini adalah hal sedikit yang ingin saya sampaikan kepada kalian. Mungkin ada kaitannya dengan pertemuan hari ini terkait materi dan juga diskusi, bahwa mengutip dari Albert Einstein, nilai dari pendidikan tinggi bukanlah mempelajari banyak fakta, tapi bagaimana kita melatih pikiran kita untuk bisa berpikir kritis. Semoga dari apa yang dipelajari hari ini bisa memicu dan juga memotivasi kalian untuk bisa berpikir kritis ke depannya. Terima kasih banyak. Baik, setelah ini kita akan presensi. Silahkan untuk menggunakan handphone kalian, dibuka Teraversanya. Baik. Ini tokennya silahkan untuk dibuka. Sudah semua ya? Baik, terima kasih banyak atas partisipasi saudara-saudari semua. Semoga sehat-sehat selalu. Kuliah hari ini saya akhiri sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Insya Allah kita bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang dengan materi terkait aplikasi bioteknologi pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim asesor dan panitia sertifikasi dosen tahun 2025 Universitas Jenderal Sudirman Fakultas Pertanian terkhusus di program studi S1 Agroteknologi, dan juga kepada para mahasiswa dan seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.